Masalah kemiskinan masih menjadi isu besar di Indonesia sampai sekarang. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2024, sekitar 9,3 penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya, jutaan orang masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan, seperti makan, pendidikan, hingga kesehatan. Namun, kemiskinan tidak hanya soal kekurangan uang. Kebanyakan masyarakat yang sebenarnya punya potensi tidak tahu cara mengembangkannya karena kurangnya akses informasi, pendidikan, ataupun teknologi. Jadi, kemiskinan juga bisa muncul karena ketimpangan pengetahuan ataupun kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ashifa Zahra dari kelompok 7 SDG 1 yang akan menjelaskan solusi pengurangan atau pemusnahan kemiskinan di Indonesia atau yang kita sebut SDG 1 tanpa kemiskinan. Kalau kita lihat dari sudut pandang Islam, masalah kemiskinan juga menjadi tanggung jawab sosial kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7, yaitu supaya harta itu jangan hanya beredar di orang-orang kaya saja di antara kamu. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak beriman seseorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, dari dua ajaran ini kita belajar bahwa Islam menolak ketimpangan dan menekankan keadilan sosial serta kepedulian terhadap sesama. Jadi, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu atasi kemiskinan dari sisi informasi hingga edukasi. Yang kita bisa lakukan yaitu membuat kampanye sosial digital di media sosial yang membahas tentang cara mengakses bantuan pemerintahan, peluang kerja, ataupun promosi usaha kecil ataupun UMKM. Yang kedua ada mengadakan diskusi komunitas bersama warga agar mereka bisa menyampaikan aspirasi dan ide mereka sendiri. Dan yang terakhir ada mengajarkan literasi digital kepada masyarakat desa agar mereka bisa memakai internet untuk jual produk lokal ataupun usaha kecilan mereka atau mencari peluang kerja online maupun offline. Dengan komunikasi yang tepat, kita bisa membantu masyarakat untuk lebih berdaya, bukan cuma jadi penerima bantuan, tapi bisa juga menjadi pelaku perubahan sosial. Jadi yang bisa kita simpulkan, SDG 1 ini bukan sekedar target global, tapi juga panggilan moral untuk kita semua. Melalui komunikasi yang empatik dan edukatif, mahasiswa bisa menjadi jembatan perubahan sosial. Seperti pesan Islam, yaitu sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Dengan komunikasi yang berpihak pada masyarakat kecil, kita mahasiswa bisa ikut memutus rantai kemiskinan dan menebarkan kemanfaatan.